teman-teman, berjumpa sahabat lama. It's being honor to be here dan terima kasih teman-teman. Ini ada anak muda, yang couple, kayaknya yang paling tua saya sendiri ya. So betul, kita ada kesamaan, kita seperti saudara. Gereja saya dinamakan Grace Community Church yang menekankan discipleship. Kami banyak belajar dari IDMC dan gereja kami belum terlalu banyak, jumlah jemaatnya masih 120, kalau lagi banyak acara bisa 50 sampai 200, tetapi it's a small church or congregation. Biasanya setelah ibadah kami ada fellowship di bawah dan di situ kami berkelompok. Diharap ada satu hubungan yang dekat setelah ibadah, tidak langsung pulang. Saya yakin sama seperti di sini ya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan untuk acara pada pagi sampai siang nanti. Bapa di surga, kami mohon Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Mampukan kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai orang tua. Mungkin ada anak muda di sini yang belum berkeluarga, tapi mereka sedang mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Doa kami, doa para hamba Tuhan di sini, termasuk para pengurus dan mereka yang terlibat di dalam pemuridan. Biarlah setiap anak muda menemukan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, sama-sama cinta Tuhan. Sehingga waktu membangun keluarga, kami punya dasar yang sama, nilai-nilai yang sama. Bahkan kebenaran yang dihidupi secara bersama. Kami tahu Tuhan, bagi kami yang sudah berkeluarga, termasuk hamba-Mu, ada banyak journey yang mesti dilewati sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, mertua menantu. Ada banyak isu dalam keluarga yang tidak mudah diselesaikan dalam satu hari. Kadang kami butuh merenung, kami butuh bersabar, kami butuh mencari pimpinan Tuhan. Namun Tuhan, jangan biarkan keluarga-keluarga di gereja yang Kau cintai ini mengambil keputusan berdasarkan pemahaman atau keinginan diri kami sendiri. Seringkali ada banyak keputusan yang bisa salah. Waktu kami mungkin marah, waktu kami ada pertentangan, ada isu-isu yang seringkali kami tidak sanggup menghadapinya. Tapi kami butuh komunitas Tuhan. Kami bersyukur di gereja yang Kau kasih di GKM ini sudah ada kelompok-kelompok kecil, small group, pemuridan. Sehingga itu menolong kami. Kami menyadari sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kami tidak mungkin bertumbuh sendirian. Kami butuh komunitas dan kami bersyukur Engkau memberikan komunitas itu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan-Mu supaya kami bisa belajar bersama-sama dan Tuhan memberkati acara kami dari pagi sampai siang. Kami serahkan yang sudah hadir maupun yang sedang dalam perjalanan ataupun yang tidak bisa hadir, mereka pun dapat berkat yang sama bagaimana Roh Kudus memimpin dan mengajar mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Saya senang dengan tema yang diberikan oleh GKMI Anugerah di tempat ini bahwa kita akan bicara grace ya. Kalau kita ngomong secara teologis, teman-teman pasti sudah sangat mengerti konsep anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya ya. Saudara dan saya ada sampai hari ini menerima keselamatan because of His grace ya. Nah, saudara sekalian bicara grace, besok nanti saya akan singgung dalam khotbah. Jadi bukan kebetulan nih. Besok di hari Minggu kita akan bicara grace and law, anugerah dan hukum. Bedanya apa? Nah sekarang kita yang menjadi murid Tuhan, orang tua Kristen perlu mengerti ya, bahwa di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita harus memakai dasar Alkitab di dalam parenting. Saya senang di gereja-gereja sudah ada kelas-kelas parenting. Menjadi orang tua tidak mudah. Saya sekarang sudah punya 2 anak, sudah besar, 1 sudah kerja, 1 masih kuliah. Kami, saya dan istri masih bergumul, saudara sekalian. Boleh tanya Pak Frebi dan Dr. Iin ya, bagaimana kami sebagai hamba Tuhan itu membesarkan anak-anak atau mereka disebut pastor kid. Anak saya pernah bilang begini, Dad, ya, nggak enak ya jadi anak pastor. Kenapa? Waktu masih kecil loh, semua nyorot kita. Kalau saya ingat sekali waktu di sekolah minggu misalnya, anak saya aktif dua-duanya ya. Jadi kalau anak saya lari di ruangan, langsung ada yang teriak. Itu pasti anak Pak Dedi ya. Tapi kalau ada anak jemaat lari-lari, nggak ada yang bersuara. Kan mungkin nggak terlalu dikenal juga ya, biarin aja dah ya. Tapi kalau anak hamba Tuhan, mereka mengatakan,
Kami hidup seperti di akuarium. Dan kadang-kadang jujur, saudara, saya harus ngaku dosa dulu ya. Justru mungkin kami yang melayani atau saya dan istri yang melayani kadang-kadang kurang memberi grace tuh pada anak-anak ya. Sebelum ke gereja misalnya ya. Aduh Karis, ya kamu kan perempuan, pakai baju yang sopan ya. Atau Kevin nanti di gereja behave ya, jangan bikin masalah. Jadi kadang-kadang anak kami itu sebetulnya, maaf ya, mengikuti apa yang kami mau atau saya mau khususnya. Karena kembali menjadi anak hamba Tuhan itu disorot. Ya, semua perilakunya harus menjadi teladan, tapi anak waktu itu masih remaja, seringkali bertanya pada saya dan istri, ya, kenapa sih kalau jadi anak hamba Tuhan tuh harus begini dan begitu? Nah, kadang-kadang saya mesti jelaskan ya, karena kamu harus jadi teladan buat orang lain. But at the same time, I realize, khususnya saya sebagai ayah ya, saya kurang gracious. Ketika anak saya bikin malu, ketika anak saya melakukan sesuatu yang saya pandang mempermalukan saya, nah pulang gereja saya marahin saudara sekalian ya. Kenapa tadi kamu begitu? Wah, sehingga anak saya tuh merasa sebetulnya bukan takut pada penilaian jemaat, tapi takut dinilai oleh orang tuanya sendiri. Sehingga kami pun masih belajar, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda ya. Dan saya senang hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, khususnya nanti dalam tanya jawab. Ada aturan yang gampang. Pertanyaan yang mudah akan saya jawab, pertanyaan yang sulit dijawab oleh gembala saudara ya. Ini ada aturan dulu ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, grace itu tidak lepas dari karakter ini. Grace with compassion, grace with mercy, grace with humility dan sebagainya. Karena sudah yang ketika bicara grace, ini adalah bicara tentang bukan karakter yang kita mau. Ya, anugerah itu adalah kita dapat dari Allah, dan bagaimana sebagai orang tua kita mendemonstrasikan anugerah itu, yang terutama adalah kepada anggota keluarga. Satu lagi masukan buat saya sebagai pelayan Tuhan. Anak saya pernah ngomong gini, Dad, ya kalau saya perhatikan papa itu lebih sabar sama jemaat. Tapi kalau sama anak sendiri kurang sabar, ya. Kadang-kadang mungkin kita juga gitu ya, saudara sekalian, dalam konteks pelayanan. Kita sabar pada orang lain karena ada tuntutan. Kita nggak mungkin nggak sabar, apalagi saya sebagai gembala ya. Aduh, kadang-kadang ada jemaat begini begitu ya, kita mesti sabar. Kita bisa berikan belas kasihan, kita berikan extra mile. But sometimes to our own family, lack of patience. Kita kadang kurang sabar. Ini saya jujur saudara sekalian, yang banyak menilai adalah anggota keluarga saya, bukan jemaat. Jemaat mah nggak akan berani baik-baik ya, paling ngomongnya di belakang ya. Wah gitu ya. Tapi jarang tuh yang ngingetin saya, negur saya. Tetapi mereka melihat apakah betul karakter ini bukanlah karakter yang eksternal, tapi keluar dari dalam, internal, inside out. Nah saudara, ini tentu untuk mendemonstrasikan karakter ini kita butuh anugerah, ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, di dalam berkeluarga, adik-adik, saya mungkin sopan gak ya nanya, di sini siapa yang sudah berkeluarga dah? Yang sudah berkeluarga boleh angkat tangan. Wow, ada 500 orang ya. Yang belum berkeluarga, jangan angkat tangan ya. Yang belum punya pasangan, tolong beritahu kami berdua, siapa tahu kita bisa besanan ya. Di Badu banyak stok saudara sekalian. Nah, bicara tentang pernikahan, parenting, relationship, itu harus didasarkan pada 3 hal ini saudara sekalian ya. Yang pertama adalah Injil Yesus Kristus, the gospel. Gospel and grace itu inseparated, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ngomong tentang grace, kita bicara, belajar dari Rasul Paulus, besok kita akan bahas dalam khotbah ya, tentang bicara grace and law, yang Paulus tekankan biarlah hidup kita ada di bawah Injil dan anugerah, the gospel and grace. Ya, nah sudah sekalian, bagaimana kita juga mendemonstrasikan keyakinan kita di dalam keluarga. Makanya sudah sekalian, doa saya tadi di awal, saya rindu anak-anak muda itu punya pasangan yang mengerti konsep kekristenan yang sama. Karena kalau enggak, saya mau ngomong terus terang,
Saya sedang membimbing pasangan-pasangan akan menikah. Tahun ini ada beberapa pasangan mau menikah. Saya ngomong terus terang. Kalau kalian tidak menemukan pasangan yang seiman dan sepadan, aduh PR-nya banyak. Pernikahan akan melelahkan. Sesama anak Tuhan aja banyak PR. Apalagi kalau kita nilai, iman, pandangan, bahkan hal-hal yang mungkin kita diskusikan itu dari sudut pandang yang ekstrim berbeda. Itu akan jauh lebih sulit, ya. Tapi bukannya dalam Injil kita di backup dengan firman Allah, ya. Yang menjadi kerinduan kita adalah kita hidup di dalam obedience, ketaatan. Kita kenapa nggak boleh abuse anak? Bukan karena kita takut dihukum. Saya menemukan kasus anak remaja yang punya kepahitan dengan papahnya karena mengalami KDRT dari papahnya. Sampai dia ngomong begini, saya sulit sekali berdoa Bapa kami. Saya tahu itu ada di dalam ajaran Tuhan Yesus, doa Bapa kami, Matius 6. Tapi, Lause, dia panggilnya Lause ya. Kalau hari ini saya berdoa, lalu membayangkan Allah sebagai Bapa, disconnected. Why? Karena saya nggak melihat, maaf ya, buka rahasia. Papa saya pelayan Tuhan, tapi hidupnya tidak mendemonstrasikan firman Allah. Ngomong sama mama kasar, ya. Saya menjadi korban kekerasan waktu kecil, ya. Bagaimana mungkin saya bisa respect to my dad? Dia seorang pelayan Tuhan, tapi kalau dia lagi marah, waduh, ngeri loh. Dia bilang, seringkali menjadi lampiasan kemarahan waktu kecil. Nah saudara, firman Allah itu harus menjadi guidance penuntun. Saya katakan tidak mudah, berat. Kita harus belajar bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa mengajar, menghibur, menegur, mengingatkan. Kita baca yuk ayat yang sudah terpampang di sana, 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 27 ayat 1. Kalau saya membuka persekutuan untuk teman-teman yang membuka rumah baru, ya, usaha baru, kantor baru, saya sering kali bacakan ayat ini. Saya katakan, hi brother, sister, remember, ya, kalau hari ini kamu diberkati Tuhan, kamu mesti jangan lupa Tuhan, jangan lupa diri, tetapi kamu harus membangun rumah itu atau usaha, kantor, apapun yang kamu lakukan di atas dasar ini. Injil, firman Allah, dan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, ini kita mulai dulu dari konsep yang basic ya. Gambaran Allah pada seorang anak, tadi saya mengatakan itu ya, bisa dibangun atau dirusak sangat bergantung dari relasinya dengan orang tua. Kita sebut sama-sama yuk, khususnya ayah. Pada waktu beberapa puluh tahun lalu ya, usia saya sudah tidak muda lagi, saya waktu itu belum menikah, saya sebagai pembina remaja. Saya mengajar atau membimbing anak-anak SMA. Jadi satu kali saya masih ingat di ruang seperti itu tuh di belakang, di ruang media ya. Jadi ini kebaktian lagi berlangsung, jadi saya mengawasi di ruang media itu, lalu ada anak perempuan, anak SMA, yang enggak masuk ke ruang ibadah, tapi malah nanya sesuatu kepada saya, padahal di tengah ibadah. Saya menolak, takut dia terluka, tapi pertanyaannya penting. Nanyanya gini, karena kami gereja Chinese ya, boleh nggak saya pacaran? Kaget ya. Anak usia 17-18 tahun SMA, bukan nanya ke orang tuanya, nanya ke saya, atau ya pembimbing, boleh nggak saya pacaran? Lalu saya tanya, kenapa kamu bertanya itu pada saya? Ya karena saya butuh jawaban. Nah, sebelum saya memberikan jawaban, kenapa kamu mau pacaran? Pengen aja. Ya, ini anak sorry ya, cewek agak tomboy, ngomong tuh kayak gini-gini, yo, begitu ya. Jadi saya juga, wah lihat anak ini ekspresif sekali. Lalu, saya tanya lagi, dengan siapa kamu pacaran? Ya dengan cowok lah, iya saya juga tahu ya. Tapi siapa, ada aja ya. Saya nggak mau ngasih tau dulu, tetapi ini yang saya mau tanya. Usia kami beda jauh. Oh ya? Oke. Beda jauh berapa? Dan dia senyum-senyum. Ini jawaban yang membuat saya kaget.
Sebetulnya gak beda jauh sih, gitu ya. Hah, tadi kamu bilang beda jauh, ya. Sekarang gak beda jauh. Gimana sih? Ya gak beda jauh lah, Iya berapa? Gak beda jauh dengan papa saya. OMG. Saya ketawa loh, saya pikir canda. Begitu dia ngomong gak beda jauh dengan papa saya. Waktu saya lihat sorot matanya, seperti ada luka. Dan di situ dia mulai menitikan air mata. Awalnya canda, awalnya dia kayak nggak serius. Tapi waktu saya tanya, what happened? Antar hubungan kamu dengan papa. Dia bilang gini, papa saya itu nggak pernah menghargai saya. Selalu mengkritik saya. Saya sekolah di sini salah, sekolah di situ salah. Memang dia baik. Dia ngasih apa yang saya mau. Di sekolah dimanapun kalau saya ngomong dia pasti dukung. Tetapi dia tidak menunjukkan kasihnya kepada saya. Jadi anak ini mengalami rejection. Sudah lihat nggak? Ya, konsep anak bukan hanya kepada Allah tentu menjadi rusak, tetapi dalam relasi pun menjadi rusak. Lalu saya tanya lebih dalam. Kenapa kamu bisa berhubungan dengan pria itu? Dia ngomong begini. Pria itu walaupun jauh usianya dengan saya, bisa menerima dan mengasihi saya. Itu anak SMA. Sebagai pembimbing saya sedih. Karena anak itu pelayanan, anak itu aktif di gereja, tapi saya nggak tahu isu hidupnya kayak apa. Ya, sejak itu saya berpikir, wow, ini sangat serius ya. Di dalam pelayanan kita punya PR banyak. Nah, sekali lagi ya, karakter orang tua yang seharusnya ditampilkan adalah tadi tuh. Sama-sama baca lagi yuk, 1, 2, 3. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, kita terus belajar, termasuk saya sampai hari ini, terus belajar karakter ini ya. Nah, ada 3 R atau triple R dalam keluarga itu penting. Yang pertama adalah rule, aturan. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua, suami istri, yuk bangun aturan yang jelas. Jangan anak bingung, nanya ke papa nggak boleh. Nanya ke mama boleh. Nanya ke mama nggak boleh. Tapi kata papa terserah. Nah ini sering jadi problem ya. Di dalam katekisasi pranikah saya tekankan itu. Sebelum kalian membangun rumah tangga, mungkin kalian di rumah masing-masing udah ada rule. Oh, keluarga saya punya rule begini. Ya, kalau makan sendiri-sendiri. Oh, di keluarga kita nggak bisa loh. Ya, kalaupun makan siang nggak bisa bareng-bareng, makan bareng, makan malam mesti bareng satu meja. Rule. Oh, di keluarga kita mau pulang jam berapa nggak ada yang nyari kok. Makanya suami yang udah menikah ditanya istri, jam berapa kamu belum pulang? Dia merasa tertekan. Dulu waktu saya pacaran atau sebelum saya punya pacar atau belum menikah, nggak ada yang nanya tuh. Mau pulang jam berapapun nggak ada yang peduli. Kenapa sekarang hidup saya diatur dan dikontrol? Wow. Karena dalam keluarga, sisi mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik? Kamu pulang jam berapa nggak pernah ngasih tahu. Sekarang udah rumah tangga, walaupun kamu dulu dari keluarga yang bebas, ngomong dong. Jam berapa pulang, kita mau makan gimana, jangan sampai saya makan duluan, kamu marah, tapi saya nunggu kamu pulang telat. Rule, ya. Yang berikutnya adalah roles, peran. Penting sekali, bapak-bapak hendaklah kalian menjadi imam, leader, kepala. Ibu-ibu menjadi helper, istri menjadi helper, jangan dibalik. Hari ini kenapa banyak anak bermasalah? Karena role menjadi membingungkan. Istri dominan, suami tidak berperan sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Ya, karena mungkin ada banyak case, saya menyadari ya, di dalam proses konseling ada seorang ibu mengatakan demikian, Bapak ngerti gak? Saya itu di dalam keluarga udah seperti suami, seperti ayah. Suami saya gak kerja. Bukan gak ada kerjaan Pak, dia males. Sebetulnya dia pinter, lulusan sarjana, pekerjaan itu ada. Saya tahu cari kerja itu susah. Tapi buat suami saya itu gampang. Tapi dia terlalu mudah mengkritik. Ya, gak bisa berelasi dengan atasan dengan baik, dia tidak bisa berelasi dengan bawah dengan baik, ya, sambil dia juga tidak bisa mengembangkan usaha secara sendiri. Nah sekarang saya mesti kerja, ya, pulang malam. Nah tapi ada problem nih, anaknya itu
sering diskusi dengan mamahnya, dan mamanya jujur ya, ngomong, tapi lebih banyak anaknya cerita. Anaknya ngomong gini, setiap kali kalau si mama lagi marah, mama pasti ngomong ini, makanya tuh lihat, ya, papamu nggak bisa apa-apa, ini semua mama yang beli. Sekolah, kamu yang juga bayarkan uang sekolah. Mana peran si papa? Dengan kata lain, si mama sudah mulai merendahkan si papa di depan anak-anak. Apa yang terjadi, rekan-rekan? Anak disrespect. Walaupun di sana ada ayah, menjadi kepala keluarga, tapi kehilangan respect. Karena sekali lagi ya, problem itu datang dari ayah. Yang mungkin karena pride-nya, kesombongannya, dia berpikir, saya bisa berperan sebagai kepala keluarga. Tapi yang menjadi breadwinner istrinya. Ditambah istrinya sangat dominan. Dan anak kebingungan melihat role, menjadi berubah, twisting. Yang berikut adalah, sama-sama katakan yuk, relationship, hubungan. Rekan-rekan yang terkasih, kita semua orang tua ya, rule without relationship produce rebellion. Saya ulang ya. Hukum, aturan sebagus apapun di rumah, orang tua ngomong, ini ada aturan di keluarga kita, mesti begini, papa mama mengkomunikasikan dengan baik, dengan clear, dengan jelas, kita pengen ada rule, atau role-nya jelas, saya sebagai papa, saya sebagai mama, kamu sebagai anak, tapi tanpa ada hubungan yang dekat dan baik, akan menghasilkan pemberontakan. Ya, jadi rule itu boleh ada, tapi mesti di backup dengan relasi. Nah, ini yang kita nanti bisa diskusikan lebih dalam ya. Hari ini teman-teman, keluarga kita dibombardi dengan sosial media. Ada penelitian loh, ya ini menyangkut capres, kampanye udah lewat ya. Jadi kalau saya ngomong begini, saya pikir is okay. Tahu nggak dari hasil penelitian menarik loh. Ya, anak-anak muda zaman sekarang, waktu akan menetapkan pilihan, itu sangat dipengaruhi apa? Sosial media, khususnya apa? TikTok. Ya, jadi kalau saya diskusi dengan anak-anak muda, termasuk kami ada juga yang couple ya, mereka itu dapat banyak informasi dari mana-mana ya, tapi yang paling banyak itu dari sosial media. Nah, kebayang nggak? Ya, kalau kita juga di rumah itu memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menggunakan teknologi. Ya, teknologi tidak salah. Tapi yang paling bahaya kalau kita membiarkan anak-anak tanpa pengawasan. Ya, ada satu cerita menarik dari teman saya, dia punya cucu baru 2 tahun. Ya, jadi kalau dibawa ke restoran itu grumpy, 2 tahun loh. Oh, jadi mamanya tuh pusing, papanya masih muda juga ya. Aduh, lalu si grandma ngeliatin. Tapi katanya Pak Dedi, there is a magic. Ya. Cucu saya umur 2 tahun kalau di restoran grumpy ya bisa teriak gini, ucup, ucup, ucup. Nah, ini si grandma dipikirnya cerita Yusuf ya, diceritain Yusuf ya. Yusuf itu adalah tokoh. No, ma grandma bukan itu ya, ucup, ucup. Lalu si papa mama udah tahu tuh, ngasih handphone, tayangkan apa? YouTube, langsung diem. Makanya grandma-nya ngomong, there is magic. Nah, hari ini apalagi anak remaja ya, dibombardir dengan berbagai tayangan di sosial media. Kebayang nggak kalau orang tua tidak ngajak diskusi? Kalau anak hari ini main game, nggak ada boundary, nggak ada batas, ya. Sampai ada anak remaja bikin puisi bagus banget ya, tapi keliru ya. Bagus, kreatif, tapi sesat ya. Dia bikin puisi. Game adalah gembalaku. Remote control adalah tongkatku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah online, aku tidak takut bahaya, sebab wifi besertaku. Wow. Ini dari Mazmur 23, tapi sebetulnya anak ini sedang addicted to game. Nah, hari ini saudaraku, tantangan terbesar dari anak-anak remaja, wait the minute ya. Saya waktu ngomong gini ada yang protes waktu ceramah, tunggu Pak. Sebetulnya Bapak nggak usah ngomong sama anak remaja aja loh. Saya kaget. Suami saya, waduh udah di atas 30 loh. Ya, dia juga Pak, addicted sama game. Nah, kemarin di TikTok tuh ada tayangan bagus ya. Istrinya terkena serangan asma. Mau ngambil itu loh, yang spray itu ya.
eh, untuk menggapai itu susah karena udah kehabisan nafas. Si anak masih bayi, ya ada di high chair, kemudian si anak satu lagi belajar, yang paling deket suaminya. Tapi waktu istrinya teriak minta tolong, suaminya nggak dengar sama sekali, padahal di satu ruangan. Karena lagi apa? Main game. Saya pikir itu sebuah ironi ya, tapi tidak berlebihan karena hari ini kita dibombardi dengan hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaan berikut, warisan apa yang akan kita berikan pada anak kita, saudaraku? Tentu ada yang mengatakan, kalau saya sudah tiada, saya akan berikan ini dan ini. Will, surat wasiat, harta warisan. Tetapi sebetulnya warisan apa yang kita ingin berikan kepada anak kita? Saya senang dengan ayat ini ya, Yohanes 1 ayat 16. Dikatakan dari kepenuhan anugerah Allah yang kita terima. Itulah sebetulnya blessing, berkat yang harus diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Anugerah bukan hanya dirasakan sebagai pemberian dari Allah, tetapi anugerah perlu dijadikan sebagai gaya parenting kita sebagai orang tua. Buat kalian yang akan menikah, kalian sedang ikut katekisasi pranikah, coba camkan baik-baik ya. Di atas dasar apa kita akan membangun rumah tangga. Ya. Nah saudara sekalian, saya akan bacakan agak panjang ya. Menerima anak-anak, ini pengertian dari grace-based parenting. Definisi yang mungkin agak panjang tapi bisa disederhanakan ya. Menerima anak-anak bukan berdasarkan jasa mereka. Saya terima kamu karena memang kamu anak yang pandai dan dibandingkan. Dan anak lihat, oh papa saya lebih suka kakak saya. Karena dianggap dia the best child. Dibandingkan saya mungkin tidak berprestasi. Oh orang tua saya tetap membedakan. Bagaimanapun karena sebetulnya ada anak yang lebih disukai di dalam keluarga. Ya, melayani anak-anak bukan karena kewajiban dan memotivasi anak-anak untuk mencapai ini yang penting, kekudusan yang lebih tinggi. Di tengah zaman pengaruh sosial media, anak-anak perlu ditekankan ini bagaimana gaya mereka berpacaran. Kita bukan orang tua helikopter yang mengawasi 24 jam, tapi kita memberikan standar buat mereka dengan disiplin dan kasih. Disiplin tanpa kasih kita menjadi otoriter. Kasih tanpa disiplin kita menjadi permisif. Dan kita menjadi kompromistis. Yang perlu kita tekankan dua-duanya, disiplin dan kasih. Dan kita menjadi orang tua yang dengan sukacita mengenali potensi yang Allah berikan kepada anak-anak kita dengan kekuatan dan kelemahan, kelebihan, dan kekurangannya. Saya ketemu di satu kota di Jawa Tengah. Seorang ibu yang bergumul bertahun-tahun membesarkan anak autis. Teman saya pun juga punya pergumulan sama. Anaknya udah usia di atas 18, tapi tingkah lakunya masih seperti kanak-kanak. Kalau dia keluar, nggak mau pakai baju, telanjang sudah sekalian. Kalau dia ke mall, itu harus digendong. Betapa sulit ya membesarkan anak. Tetapi saya belajar dari pasangan ini. Anak ini punya kehebatan, kemampuan dalam animasi. Dan orang tuanya memang mesti berkorban banyak. Aduh, saya kadang-kadang ya, bagaimana ibu ini bisa sabar nganterin anaknya ke tempat les, kadang grumpy, kadang tantrum. Tapi anak ini bisa menghasilkan karya yang baik dan dengan bangga diposting. Ini hasil karya anak saya. Saya salut loh. Satu ibu yang tadi saya bicara di Jawa Tengah, lagi saya ngomong dengan dia, waduh anaknya itu nggak mau diem. Jadi mamahnya sambil ngomong dengan saya sambil mesti ngeliatin anaknya takut hilang begitu ya. Jadi dia nggak lihat saya, is okay ya, karena dia juga mesti pay attention to that kid. Nah saya pelayanan di gereja ibu itu. Sepulang pelayanan di hari terakhir, anak itu nyamperin saya. Om, saya mau kasih ini. Wow, saya terharu sekali. Anak itu buat gambar karikatur dengan karakter Disney. Ibunya ngomong begini, Pak Deddy boleh tes. Anak saya tuh kayak punya kemampuan seperti scanner. Ya, jadi kalau dia lihat kata, lihat gambar, dia langsung rekam. Dan tanpa melihat lagi, dia bisa tuliskan dan dia bisa gambar. Termasuk dictionary. Ya,
Jadi kalau dia buka dictionary, ada list atau daftar kata-kata, langsung dia bisa memorize dalam waktu singkat. Tapi waktu ditanya tuh nggak bisa lihat eye contact sudah sekalian sambil lari. Tapi ditanya apapun, mamanya bilang, coba tes Pak. Bapak buka satu dictionary, berikan list kata-kata, Bapak tanya. Walaupun dia sambil lari, dia bisa menghafal kata itu. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu saya yakin ya, karena saya saat ini dengan beberapa teman sangat concern dengan anak-anak special needs. Saya yakin kenapa disebut special. Walaupun ada kekurangan, mereka itu punya kelebihan yang belum tentu dimiliki anak lain. Dan saya sudah melihat hal itu ya. Dengan penuh pengorbanan membantu mereka memaksimalkan potensi mereka untuk kesenangan orang tua, kepuasan kita, no. For His glory. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, berkat yang menyertai dalam keluarga ketika kita memperhatikan grace-based parenting diantaranya adalah, sama-sama yuk baca, 1, 2, 3. Melihat yang terbaik dari setiap pribadi dalam keluarga, khususnya anak-anak. Jangan compare, jangan bandingkan. Saya satu kali ingin memberi contoh pada anak saya, Kevin, lihat tuh anak om ini, tante ini, ya wah mereka begini-begini. Wah mereka tuh, wah luar biasa. Anak saya mulai gelisah tuh waktu di compare. Ya. Dia ngomong gini, Papa, kalau Papa lebih bangga dengan anak itu, kenapa nggak diadopt? Kalau Papa merasa, ya saya tidak sebaik mereka, kenapa Papa nggak adopt mereka aja? Ya. Nah saudara, saya menyadari ya, dalam bagian ini adalah satu hal yang saya sadari, anak itu nggak suka dibandingkan, termasuk kita ya. Kita pun nggak mau dibandingkan. Mana ada orang tua di sini happy. Si papa pelit ya, nggak kayak papa teman saya ngasih ini ngasih itu. Kedua, mengurangi persaingan antar kakak adik saudara kandung. Kita belajar dari Alkitab. Kenapa keluarga Yakub bermasalah? Oh ya, kenapa? Jelas sekali Alkitab baca. Karena Yakub lebih mengasihi anak bungsu Yusuf lebih dari yang lainnya. Jelas. Dan itu yang menimbulkan pertentangan, kemarahan dari sibling. Karena papa saya lebih mengasihi adik saya lebih dari yang lain. Saudara, kenapa saudara kandung gak akur? Salah satunya, gak selalu ya. Karena orang tua seringkali membandingkan dan mengcompare. Kemudian memperkuat keyakinan anak di sekolah. Why this is important? Karena sekarang anak-anak diperhadapkan dengan berbagai isu, nilai, apalagi di kalangan remaja ya, tentang kebebasan. Ya, kamu jangan dengan orang tuamu. Ya, orang tuamu terlalu kolot, tradisional. Ya, kami yang membesarkan anak, waktu itu anak kami sudah SMA, mungkin di sini ada rekan Joshua tahu ya, pergumulan kami waktu zaman salah satu presiden. Ya, jadi waktu saya nggak usah sebut ya, pada masa itu ada satu aturan di sekolah, bahwa sekolah harus punya 3 restroom. Boy, girl, and X. Nah X itu bisa siapa aja ya, bisa transgender, bisa mereka yang mengatakan dirinya dengan identitas mereka. Dan itu disediakan oleh sekolah. Anak saya pernah bertanya, Dad, gimana saya ngomong sama teman saya yang melihat hal ini tuh udah biasa karena memang pemerintah yang mengkondisikan seperti itu. Dan ternyata bukan hanya ada WC-nya, mereka punya klub seperti yang mereka inginkan menyangkut identitas mereka. Nah saudara sekalian, pada hari ini ternyata bukan di luar negeri. Anak-anak di Indonesia menghadapi tantangan yang sama. Mungkin tidak se-ekstrim di sana, tapi anak-anak kita diperhadapkan dengan berbagai macam pertanyaan, atau mungkin bahkan jawaban, tapi membuat mereka semakin bingung. Kok kalau tanya papa mama nggak boleh, itu nggak baik, kata teman saya nggak apa-apa, orang tuanya mengizinkan, why? Apa bedanya kami dengan mereka? Seakan-akan orang tua saya terlalu legalis, orang tua saya terlalu kaku. Nah saudara sekalian, ini seringkali menjadi persoalan, menjadikan anak sebagai teman, baik untuk teman lain. Kalau anak kita nggak suka dibully, jangan kita juga mentolerir anak kita membuli anak lain. Waktu kami sedang antri, ini kejadian Indonesia ya, waktu anak saya masih mungkin preschool.
Jadi ada satu anak iseng banget ya. Temennya di depan dijitak, nanti seragamnya ditarik ya. Kadang dia mukul agresif. Nah saudara, yang saya kaget, papahnya ada di situ, tapi nggak negur. Papahnya ada di sana, tapi membiarkan anak itu melakukan itu. Nggak ada mengatakan, hey Johnny, ini nama samaran, don't do that, stop. Nggak ada tuh, malah tersenyum. Saudara, kalau di sekolah minggu, ada satu kejadian, misalnya anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik, dan guru sekolah minggu menegur anak kita, karena anak kita melakukan kesalahan, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Kenapa saudara sekalian? Karena itu adalah pembentukan karakter. Sekali lagi, ini di sekolah minggu. Di sekolah minggu loh, anak saya pernah digigit bahunya oleh anak. Ya, ini sebetulnya anak baru yang datang ke sekolah minggu. Dia juga ada sesuatu di dalam dirinya dan dia menggigit anak saya. Tapi ini yang menarik, ya. Jadi pembina sekolah minggunya termasuk pastornya ngirim email ke saya, ya. Mengatakan, saya tahu dan saya dengar bahwa anakmu hari itu digigit oleh temannya di sekolah minggu. Apakah kamu mau diskusi dengan orang tua dari anak itu? Ya, kita akan menjadi mediator. Kalau kamu ada concern, kalau kamu ada hal yang mungkin rasa kamu bisa ngomong dengan orang tua ini, silahkan. Kami akan memberikan ruang dan waktu buat kamu. Nah, saudara, dari contoh ini saya pikir baik ya. Bagaimana gereja itu juga berperan ya, karena anak kita ini sangat rentan. Mungkin dia sendiri sedang mengalami masalah di dalam dirinya, apalagi anak remaja tuh, banyak pergumulan. Bagaimana kita sekali lagi mengarahkan anak-anak kita untuk memilih teman dengan bijaksana. Nah, saudara sekalian, bagaimana kalau kita menerapkan grace-based parenting, yaitu yang pertama menolong anak bisa menghadapi kesulitan, punya daya tahan, punya kekuatan, ya. Bagaimana membuat anak juga hormat pada otoritas, khususnya orang tua. Ya, kalau kita memberikan grace, bukan legalisme, anak akan merasa bahwa papa mama menghargai saya. Dan saya pun akan respect pada papa mama, bukan karena takut, ya. Membantu anak menanggapi dengan positif antara disiplin dan koreksi. Ada buku yang bagus sekali, ya. Disiplin itu beda dengan punishment, hukuman. Hukuman membuat orang tua puas melakukan satu tindakan supaya anak itu jerak, tapi belum tentu berubah. Disiplin itu mengoreksi anak supaya anak ini sekali lagi belajar dari kesalahannya, tetapi dia pun sekali lagi ada proses di mana satu tahap demi satu tahap anak itu mengalami perubahan. Nah, saudara sekalian, disiplin without grace membuat anak terluka. Tapi grace without disiplin membuat anak jadi mudah kompromi. Karena itu kita harus bersama-sama melakukan, mempersiapkan anak-anak ke depan menjadi pribadi yang lebih baik, membimbing anak menjadi seorang yang penuh anugerah kepada orang lain, generous and gracious person. Saudara, baru-baru ini di gereja itu ada sebuah, bukan baru-baru ini, khususnya beberapa waktu lalu ya, tetapi minggu lalu kami sedang membiasakan anak-anak untuk belajar gracious. Jadi gini, yang pertama waktu kami misi ke Jawa Tengah. Jadi kami tantang, hai adik-adik, ya, coba kamu sisihkan uang jajanmu dari papa mama, karena kita akan mengunjungi sekolah di mana ada anak yang gak bisa beli seragam, ada anak yang gak bisa beli sepatu, ada anak yang gak punya uang jajan. Betul sekali waktu kami lihat ya, ada anak kelaparan sampai pingsan di sekolah karena gak sempat sarapan. Bukan gak mau sarapan, karena orang tuanya sangat miskin dan gak tahu di mana lagi pak orang tuanya. Jadi anak ini tinggal dengan budeknya atau tinggal di panti. Jadi gurunya ngomong gini, kasihan pak, ada anak yang sakit perut bukan karena sakit perut, karena belum makan. Di rumah belum makan. Nah, kami tantang, mau nggak kalian sisihkan uang jajan nanti waktu misi kasih. Nah, minggu lalu jadi jemaat yang sudah sepuh ngasih angpau. Sebetulnya angpaunya disiapkan gereja ya. Jadi si opa oma cuman, ayo sini Kyonghi, begitu ya, langsung dikasih anak-anak sekolah minggu baris. Lalu minggu besok kami menantang mereka ya.
kami udah buat celengan, chicken. Ya, jadi celengan besar ayam begitu, ada lubangnya. Lalu kami tantang lewat guru-guru sekolah minggu. Mau nggak? Angpau yang kamu dapat minggu lalu termasuk dari mungkin papa mama, dari saudara, dari siapa aja. Kamu siapkan sebagian untuk menolong anak-anak yang miskin. Nah, saudara, ini hasilnya. Saya tidak terkejut. Belum dikasih tahu, baru untuk minggu besok ada anak udah dapat angpau, langsung masukin ke chicken itu loh. Celengan chicken. Tebak. Ya, ada beberapa anak tuh, nggak usah nunggu minggu depan, udah dapat. Kalau anak bisa kan, saya lihat tuh anak, langsung buka begitu ya, wah masukin, wah ini saya dapat angpau banyak nih. Tapi ada anak buka pun enggak loh. Ya, dia langsung ketika lause-lausenya guru mengatakan nanti untuk berbagi dengan anak-anak di berbagai tempat yang sedang kekurangan, langsung masukkan ke celengan. Saya tidak terkejut. Why? Ini jawabannya. Mereka belajar dari orang tuanya. Saya perhatikan orang tua mereka tuh generous and gracious. Kalau ada misi, ada kegiatan diakonia, nggak usah banyak rapat lah, nggak usah banyak. Ya kadang ada orang Kristen, saya doakan dulu ya Pak ya. Aduh sampai Tuhan Yesus datang nggak nyumbang-nyumbang saudara sekalian ya. Doanya lebih panjang tapi aduh mengeluarkan itu susah. Tapi ada anak bisa begitu, saya nggak terkejut. Guru-guru sekolah ini nggak terkejut, kenapa? They learn from their parents. It's easy, right? Very simple. Saudara, hari ini anak itu gak butuh diceramahin. Gak butuh dikotbahin. Tapi anak itu melihat teladan. Teladan, ya. Nah, saudara, tapi sebelum semua itu terjadi harus dimulai dari orang tua. Kita perlu membiarkan anugerah Allah. Satu, memenuhi orang tua lebih dulu. Kalau orang tua sendiri, lack of grace, tidak pernah mengalami pengalaman menerima anugerah Allah yang berlimpah, tidak mungkin memberi pada anak. Impossible. Yang kedua, ya, mentransformasi cara kita memandang hidup kita dan menghidupinya di dalam anugerah. Saudara, kalau papa mama lagi diberkati, ya, hai anak muda, kalau kamu dapat pekerjaan yang baik, dapat posisi yang lebih baik, ya, jangan mengatakan, ya karena papa mama udah berusaha keras, atau ya karena saya lebih pinter dari teman-teman lain. Biasakan belajar kita mengatakan, because of His grace. Because of His grace. Ya, saya ketemu orang tua yang sukses dalam usaha. Walaupun dia bilang itu meniti dari awal, sekarang punya pabrik, mengembangkan usaha. Kau ditanya, Pak, kok bisa sukses sih? Jawabannya sederhana. Dan itu menunjukkan humility. Semua karena anugerah, Pak. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Yang berikut, menolong kita mendidik dan membesarkan anak kita. Tadi saya katakan mendidik, membesarkan, merawat, mendisiplin anak itu PR yang berat ya. Tetapi kita minta anugerah yang menolong kita. Nah saudara, apa yang Anda akan lakukan selanjutnya dengan parenting His way? Bukan my way. Ya, tapi kita belajar menjadi orang tua yang sekali lagi memberikan teladan di dalam keseharian kita. Apa yang dilihat? Bagaimana sikap kita memperlakukan pembantu dan supir di rumah. Teman saya dan saya pernah juga melihat ada seorang driver yang sudah puluhan tahun menjadi pengemudi di sebuah keluarga. Lalu teman saya pernah iseng nanya, Pak, kok bisa betah kerja di keluarga ini? Jawabannya menarik ya. Sederhana, karena keluarga ini memperlakukan saya dengan baik. Kalau tidak ada alasan yang sangat penting, sampai saya sungkan untuk minta cuti, minta libur, karena saya nggak mau mengecewakan tuan dan nyonya saya. Apa yang terjadi saudaraku? Saya lihat sendiri, bagaimana ini bapak ibu suami istri memperlakukan pengemudi, bahkan pembantunya memang berbeda. Ya, tapi ada satu, maafkan ya, pembantu yang curhat sama anggota Komsel lagi ya. Kemana nyonya, muka udah lama begitu nggak kelihatan. Kebetulan pembantunya nganter anaknya. Pembantu suka curhat juga ya. Aduh katanya,
Saya paling suka memang kalau nyonya saya ada di gereja. Wow, rohani juga nih ya, si asisten rumah tangga ya, ART. Kenapa? Ada yang iseng lagi. Aduh, kalau lihat nyonya saya di gereja itu saleh sekali. Saya pernah lihat di belakang nyanyi, angkat tangan. Aduh, kayaknya penuh dengan sinar kemuliaan ditambah dari saya ya. Tapi kalau di rumah, aduh ampun, kalau lagi marahin saya, termasuk anak, termasuk supir, kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang maaf ya, bukan seperti orang Kristen. Wow. Saudara, gereja kami cukup menarik belakangan ini dan kami pun mesti hati-hati. Jadi karena banyak orang tua yang sepuh, banyak yang stroke juga ya, beberapa itu gitu. Bukan banyak, beberapa di kursi roda dan sebagainya. Jadi biasanya susternya ikut masuk. Dan belakangan ada bapak-bapak yang bawa pengemudi dan daripada pengemudinya nunggu di bawah, jadi si tuannya bilang gini, si bapak ini, daripada kamu di luar panas, udahlah ikut ibadah, puji Tuhan. Ya, ada pengemudi, ada asisten rumah tangga, ada suster ikut ibadah tiap hari Minggu. Beberapa masih M. Wow, tugas kami begitu berat ya. Tetapi saya yakin, kenapa mereka mau masuk? Karena hubungan antara atasan dan bawahan baik. Coba kebayang gak? Kalau atasannya kurang baik, ngapain masuk gereja? Bapak sendiri di rumah begitu. Saya lihat sendiri, bapak ini melakukan pengemudi begitu baik. Ibu ini melakukan susternya begitu baik. Sehingga ada suster yang waktu ibadah ikut saudara sekalian, walaupun maaf ya, memakai pakaian dari gaya mereka. Saudara, kami merasa sangat dikuatkan justru oleh kesaksian dari jemaat yang bersaksi dari hal yang sederhana, memberikan grace kepada orang-orang yang belum percaya di rumah. Ya, cerita apa yang dibawa pulang dari gereja. Ada anak mengeluh, papa mama aktif di gereja ya, tapi suka kesel. Mereka rapat, saya udah nungguin lama. Ada nggak di sini ya? Kadang-kadang kasihan ya, anak di bawah nungguin. Terus nanya lagi ke hamba Tuhan, udah selesai Pak? Belum, 5 jam lagi. 5 jam lagi ya. Anak jadi kesel ke gereja ya. Aduh, ada PR besok ujian ya udah bikin PR. Kadang-kadang kita suka menghibur ya. Udahlah kamu bawa buku kalau hari Minggu, coba cari ruang sekolah Minggu kamu bikin PR. Tapi ada anak ngomong gini, anak remaja. Percuma, papa mama aktif di gereja. Why? Di mobil baru pulang dari gereja, katanya baru pelayanan. Wah, gosipin tante A, bapak B, cerita kejelekan gereja. Ya ngapain pelayanan di gereja, ngapain rapat sampai sore. See? Wow, ternyata yang gini itu diperhatikan ya oleh anak-anak, Bapak Ibu. Ya, bukan kita menutupi, tapi bagaimana anak itu tertarik tidak tertarik. Dari kesaksian kita loh, Barna itu punya riset sangat baik sekali, sangat ilmiah dan objektif. Dikatakan, kenapa banyak generasi milenial, Alpha, Z generation meninggalkan gereja? Pengaruh dari luar ada, sosial media tentu, tetapi kebanyakan mereka kecewa dengan orang tua mereka sendiri. Yang katanya mereka mengaku Kristen, aktif pelayanan di gereja, tapi tidak mendemonstrasikan karakter Kristus di dalam keluarga. Dan anak itu melihat, anak itu menilai mengatakan, kalau gitu buat apa saya ke gereja? Buat siapa jadi orang Kristen? Kalau contoh di rumah aja kayak begini. Wow. Jadi anak selepas SMP, SMA khususnya, banyak yang gak suka dengan gereja. Yang lebih parah, ketika mereka masuk college, karena mereka punya kebebasan, banyak anak-anak usia college meninggalkan gereja. Nah, kata apa yang sering diucapkan kepada orang lain? Anak belajar. Ya, anak-anak akan mengamati perilaku orang tua. Nah, saudara, saya akan berikan 2 kesaksian sebelum nanti kita masuk tanya jawab ya. Ini keluarga siapa yang tahu nggak? Agak buram nih. Billy Graham ya, dengan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, ada anak cowok itu namanya Franklin Graham. Ya. Nah, jadi Franklin Graham itu sekarang sebagai penginjil dan dia punya badan yayasan yang banyak membantu negara-negara yang baru mengalami gempa bumi, bencana, disaster dan sebagainya. Saudara, jangan lihat Franklin Graham sekarang ya. Kebayang nggak? Billy Graham seorang yang tenar, terkenal, pengkhotbah yang hebat, evangelical ya, denomination yang juga menjadi sebuah tele-evangelis
Ya, penginjil yang sering kali khotbah di stadium, disaksikan oleh puluhan ribu orang, ditayangkan di televisi-televisi terkenal di Amerika. Tapi Billy Graham pernah sharing loh, termasuk istrinya. Dia bergumul dengan Franklin Graham, anaknya waktu masih remaja. Jadi kan papanya suka ngomong, Franklin baca Alkitab. Tahu nggak dia kan? Oh, papa mau saya baca Alkitab. Ini katanya salah satu aja ya. Dia sambil baca Alkitab sambil merokok. Apa yang dikatakan papahnya ditentang, berontak, kebayang. Punya anak yang rebellious. Itu bertahun-tahun. Saudara, namun sang istri Ruth Graham itu berdoa untuk anak-anaknya termasuk Franklin. Dan pada satu momen, Franklin mengalami obat, dia berbalik. Saudara, siapa yang seorang hamba Tuhan besar ini kurang apa coba? Ya, pasti udah banyak doa, menanamkan kebenaran, ya menjadi teladan itu udah pasti sudah sekalian. Karena Billy Graham seorang ayah yang baik, suami yang baik, tapi itu pun tidak luput dari ujian iman. Perjalanan doa yang begitu panjang dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka dan bagaimana Franklin diubahkan. Tapi cerita belum selesai nih, ya. Nah, ini kita ngomong dulu dari si Franklin ya. Ya, dikatakan orang tua saya itu sangat sabar. Dia selalu mengungkapkan perhatian dan ketidaksetujuan ya atau ketidaksukaan pada sikap atau tindakan, tetapi tidak pernah sekalipun kami atau saya merasa tertolak. Kemudian karena kasihnya padaku itu tanpa syarat. Wow, ini mungkin yang mengubahnya ya. Kebayang nggak kalau ada seorang cerita lain ya, ada seorang yang merasa dipermalukan mengatakan mulai hari ini kamu jangan pernah menginjak rumah ini lagi. Kamu udah bukan anggota keluarga kita lagi. Wow. Anak itu merasa tertolak dan makin hidupnya liar. Dikatakan dan kemudian rumah itu terbuka bagaimanapun keadaannya dan mereka memberikan diri mereka kepada saya dan saya tidak pernah merasakan bahwa kasih mereka itu disertai dengan berbagai persyaratan. Kenapa? Karena grace and love, anugerah dan kasih itu betul-betul dinyatakan kepada kami berdua. Hal yang tidak bisa ditolak. Saudara, rupanya ini yang menjadi perjalanan hidup Franklin. Antara grace and love walk together. Nah, cerita belum selesai. Ini ada satu anak perempuan. Dia menulis buku ya bahwa di setiap kursi jemaat, ini kan kalau kita ibadah ada kursi ini bagus sekali kalimatnya tuh. Ada banyak orang yang terluka, broken heart. Sebetulnya dia cerita tentang dirinya. Ya, dia anak seorang hamba Tuhan sekali lagi, papanya rohani, ini saudara perempuan dari Franklin. Ya, dia cerai beberapa kali, bukan sekali loh, beberapa kali. Tapi dia mengalami pemulihan dan ini yang dia katakan. Ya, di dalamnya itu selalu sama ya. Ada kasih dan anugerah dan kelembutan. Ya, mungkin ayah saya tidak selalu mengerti luka yang saya rasakan. Tetapi dia bisa merasakan bahwa saya pernah mengalami broken trust. Dan di sanalah saya bisa atau kami bisa berkomunikasi. Tentu dalam perjalanan pelayanan, kembali ini anak hamba Tuhan, anak missionary, dia punya brokenness. Tapi bagaimana papa mamanya menerima Ruth. Dan sekarang dia menjadi seorang pembicara, dia menjadi seorang yang banyak menangani kasus-kasus orang-orang yang terluka dan butuh healing. Nah saudara, saya akan tutup dulu dengan kalimat ini ya. Sama-sama katakan yuk, family. Yang pertama, sama-sama baca yuk, fokus pada karakter Allah Bapa. Saudara, kalau kita ingin mendemonstrasikan kasih Allah kepada anak kita, mulai dari kita dulu ya. Bahwa grace and love walk together. Yang kedua, sama-sama baca, anugerah dan kebenaran yang memperkaya relasi di rumah. Ada kalanya kita mesti disiplin anak kita, mengoreksi, menegur. Tapi setelah kita menegur, kita boleh bertanya, apa yang kamu rasa?
Mengapa kamu lakukan itu? Kenapa papa mama juga lakukan ini untuk kamu? Ya. Berikutnya, mengampuni ketika kita tak sanggup memahami. Contoh tadi ya, Franklin and Ruth melukai kedua orang tuanya. Mungkin dia juga mengerti kenapa di tengah pelayanan yang sukses, tanda petik, justru dia mengalami perjalanan yang tidak mudah dengan dua anak. Yang berikut, iman yang bertahan di tengah tekanan. Saudara, ini menjadi kekuatan kita. Kita punya pergumulan, struggle, tapi iman itu yang membuat kita bertahan. Lebih bebas untuk menjadi berbeda. Ketika anak di rumah merasa diterima, dia nggak takut mengekspresikan dirinya. Lebih baik anak kita mengungkapkan dirinya di depan kita. Jangan sampai di depan kita baik-baik, di luar tidak seperti yang kita lihat di rumah. Yang terakhir, sama-sama baca yuk. Yesus sebagai kepala keluarga. Jadikan Yesus itu sebagai kepala keluarga kita. Family. Saudara, maukah kita membangun kehidupan keluarga, termasuk kalian yang masih muda, yang akan meniti rumah tangga, menanamkan firman Tuhan, menanamkan kebenaran. Yang terakhir, ini bukan ide original saya. Saya suka buat singkatan. Kalau tadi saya buat singkatan, tapi ini bukan ide original saya. Ini saya ambil dari seorang pastor di Filipina. Waktu saya ke gerejanya itu ribuan orang. Pendetanya namanya Peter Tanci. Mungkin saudara tahu ya, boleh tuh kalau mau belajar pemuridan, mengejutkan sekali. Itu ribuan orang datang, itu sampai 3 lantai loh. Gerejanya 3 lantai penuh semua. Si pastornya ngomong begini, "Hi guys, I just want to check. Siapa di sini yang ikut dalam small group dan pemuridan?" Saya kan duduk di pinggir tuh, udah. Saya juga agak ingin tahu gitu, curious ya. Saudara, almost 90% loh berdiri. Dan mereka sudah terhisap di dalam discipleship. Dalam bentuk home disciple, di rumah-rumah. Nggak banyak, ada yang sekian orang, karena pemuridan kan boleh banyak-banyak juga ya, supaya kita bisa sharing. Tetapi almost 90% mereka sudah terhisap dalam pemuridan. Yang belum itu kebanyakan simpatisan dan yang baru datang. Pantesan ya, gerejanya diberkati luar biasa karena banyak keluarga yang memuridkan keluarga lain. Ini yang saya mau tekankan. Dia menulis satu buku judulnya Motivate, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikatakan, "Hai orang tua, jadilah teladan." Dan dia melakukan, dia menceritakan dalam bukunya. Open communication, komunikasi terbuka. Justru pada saat anak kita mengalami kegagalan. Nanti ada cerita menarik, kita nggak ada waktu. Anaknya diperkosa. Pada waktu papa mamanya lagi mimpin Bible study di rumah jemaat. Ada penjahat masuk ke rumah, salah satu anaknya diperkosa. Dan dia menulis buku. Ya, bagaimana Tuhan mendampingi perjalanannya. Ini anak perempuan yang menulis buku itu ya. Tentang tragedi yang dia alami. Ya, time, waktu. Memberikan waktu. Yang berikutnya adalah intimacy. Keintiman, kedekatan. Tadi saya katakan relasi ya. Yang berikutnya vision. Kita sebagai orang tua harus punya visi, apa sih yang kita bangun dalam keluarga. Hai, adik-adikku yang akan menikah, tujuan kamu menikah apa? Apa yang kamu bangun dalam 5 tahun ke depan? Yang berikutnya, peneguhan, affirmation. Kita boleh memuji, menekankan, good job, saya bangga dengan kamu, saya mengasihi kamu. Ya, ketika orang tua di hari kasih sayang, ya, papa mama menunjukkan kasih sayang satu dengan anak juga belajar. Waktu kami adakan hari kasih sayang, ya, di beberapa tahun lalu di gereja, pas 14 Februari, ada seorang ibu ngomong gini, "Aduh Pak, saya bersyukur dengan acara malam ini." Sambil mau nangis, "Kenapa Bu?" Bayangkan Pak, anaknya waktu udah 3 ya. "Sejak kami menikah nih Pak, udah berapa tahun, baru malam ini, suami saya bisa ngomong ke saya, I love you." Itu yang saya tunggu bertahun-tahun. Celaka gak saudara sekalian ya? Baru ngomong I love you di hari kasih sayang setelah sekian tahun, anaknya juga yang gede udah menikah. Dan mereka udah punya cucu. Ternyata ibu ini pengen ya, si suami itu mengatakan I love you just as I heard. Seperti yang saya dengar waktu kami menikah. Ya, train and teach, ajar dan latih. Anak kita perlu di training, ya, anak kita perlu dilatih dalam karakter, anak kita perlu didampingi ya. Yang terakhir, belajar kita entrust, mempercayakan pada anak kita bahwa mereka itu anak-anak yang
Tuhan titipkan pada kita, anak-anak yang spesial. Ya, saudara, maukah kita memberi motivasi buat anak kita? Dan itu datang dari grace, anugerah. Sampai di sini dulu supaya saya nggak ngomong kebanyakan dan saya lebih suka ada diskusi dan tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Febri, silakan. Terima kasih, sabar ini dulu. Terima kasih. Ya, saya buka waktu tanya jawab, silakan. Ini ada berbagai usia, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, ada yang sudah lama sekali menikah. Silakan. Bisa bantu saya untuk berikan mic. Oke, silakan. Ya, Pak Yohanes. Pak Deddy mau saya kasih kursi di sini? Oh nggak usah, nggak usah. Tes. Ya, Makasih. terima kasih Pak Steady untuk. Ya, dengan siapa Pak? Nama saya Yohanes, Pak Yohanes, wah ini yang membaptis Tuhan Yesus, ya bukan? murid yang dikasih Tuhan Yesus. Iya, amin, amin Pak Yohanes. Jadi Pak, saya tertarik dengan 3R tadi ya, role dan relationship. Kita ini semua tahu lah ya, anak remaja itu sekarang kan megangnya handphone tuh, ya gadget itu salah satunya di samping ya laptop ya. Dan saya tuh punya cucu ponakan tuh yang mungkin sudah mulai adiktif juga ya. Sering pegang handphone tuh, sering pegang handphone. Kalau saya kasih tahu itu saya jangan sering main handphone, bukan handphone. Ini ada tugas sekolah, kerja kelompok gitu kan. Sekarang kerja kelompok juga pakai handphone juga. Ya sudah, terus tapi saya lihat kok sering gitu loh. Terus kalau sekolah itu kan diajarin gurunya ya, itu kan ada buku diktat. Jarang baca buku diktat. Padahal pengetahuannya banyak dari buku diktat sebetulnya ya. Jadi kalau nilainya ya pas-pasan aja lah. Kalau kan sekolah sekarang nggak seperti dulu ya. Kalau dapat jelek kan ada ulangan lagi kalau sekarang ini. Remed gitu sehingga nanti dia lulus. Kalau dulu saya kan sempat nggak naik juga sekali. Kalau sekarang pasti naik itu ada remed gitu. Nah, dan dia pintar ngasih alasan, selalu alasan. Tapi sebetulnya orangnya cerdas gitu loh. Kalau ikut kumon segala itu ya lancar, Inggris juga bisa. Nah ini gimana menerapkan 3R tadi supaya dia itu bisa belajar untuk dalam waktu tertentu lah ya. Dan dia tidak bohongin saya gitu. Nah itu caranya gimana? Karena dia alasannya selalu bisa ngasih alasan yang bagus gitu. Ya, Terima kasih. Ya, Pak Yohanes, saya mau perjelas dulu, ini maaf laki atau perempuan? Laki ya Pak. Laki usia? Umurnya 13. 13. Kelas 1 SMP. SMP, wow ya. Terima kasih Itu aja, karena Pak. Pak Yohanes sangat concern dengan cucu ponakan. Kebetulan saya juga punya banyak cucu ponakan. Yang pertama Pak Yohanes, kita nggak bisa pungkiri ya. Jujur bilang termasuk anak saya, itu mungkin pembelaan mereka. Bahwa anak zaman sekarang tuh multitasker. Di depan ada buku, ada handphone, ada tablet. Kalau ditanya lagi apa? Ngerjain PR. Tapi pas ngerjain PR, dia lagi chatting sama temennya secara online. Tapi kadang-kadang saya bingung seperti ponakan saya, jadi ponakan punya anak gitu ya. Tapi mereka bisa mengerjakan, tetap beres PR-nya, pekerjaannya nggak terbengkalai. Cuman kan kita bingung gimana mereka bisa konsentrasi ya. Ya, ada handphone, kemudian ada game, ada tablet, katanya lagi ngomong sama temennya, katanya lagi diskusi untuk PR yang dia kerjakan. Jadi mungkin Pak Yohanes, kita nggak buru-buru dulu mengatakan bahwa anak ini seperti tidak bertanggung jawab, irresponsible, mungkin karena anak ini mungkin perlu ditanya. Kita harus bedakan ya, apakah dia menggunakan teknologi atau handphone itu untuk alat bantu dia belajar, atau justru itu menjadi distraction. Nah kita diskusi itu ya. Sejauh mana waktu kamu pegang handphone, kamu betul-betul bisa konsentrasi mengerjakan PR-mu. Dan sejauh mana justru ini mengganggu konsentrasimu. Jadi anak zaman sekarang tuh butuh diskusi. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan sebab anak ini pinter, ikut kumon bagus. Tapi mungkin dalam prestasi pelajaran agak kurang. Nah mungkin kita perlu tahu dulu ya, kelebihan anak ini apa ya. Kemampuannya di mana. Sekarang sudah maju Pak Yohanes di satu lembaga yang saya kenal dan saya pernah kerja di sana juga. Ada namanya tes bakat minat. Jadi ada anak yang memang mungkin untuk hal tertentu nggak bisa konsentrasi tuh Pak Yohanes. Ya, kesana kesini tapi kalau dikasih satu project
Itu jalan. Nah, betul sekali Pak. Anak zaman sekarang itu beda dengan kita dulu menghafal ya. Dan sekarang di dalam kurikulum Merdeka, karena saya banyak belajar dari guru-guru, termasuk cara atau metode of learningnya luar biasa bagus. Apalagi di international school, saya juga banyak melihat ada banyak kemajuan karena mereka belajar dari luar mungkin ya. Anak-anak zaman sekarang itu bukan menghafal, tapi mereka harus presentasi. Mereka buat paper, kemudian mereka presentasi dan mereka melakukan pendapat. Dan itu lebih hidup. Jadi ada anak-anak yang kalau dikasih PR, aduh susahnya minta ampun. Ujian pasti jeblok tuh. Tapi kalau suruh presentasi cerita, saya menemukan, nah ini ada satu anak yang suka dengan dunia robot. Ya, anak masih kecil, dia ikut klub robot. Ya, kemudian dia bisa presentasi tentang robot di depan anak-anak lain. Wow. Ya, jadi mungkin kita lihat kebiasaan anak itu belajar, lalu kemampuan anak itu di mana, tetapi betul Pak Yohanes, kita boleh mengoreksi, kita boleh menegur kalau anak itu sudah addicted, ya. Nah, addict itu gimana? Kalau anak itu nggak bisa lepas handphone, pas bangun atau tidur, atau bahkan mungkin di ruang makan pun dengan kita, mereka pegang handphone. Nah, mungkin dalam keluarga boleh ada aturan ya. Kami waktu menetapkan anak juga gampang ya. Selama makan, kita taruh handphone di satu keranjang mungkin kayak ada satu kotak ya, taruh. Dan papa mama juga harus konsisten, jangan bilang semua taruh kecuali punya papa karena nanti ada yang telepon. Jangan juga ya. Jadi kalau lagi makan semua yuk kita agree, kita taruh itu handphone dan itu menjadi satu kebiasaan yang baik ya. Beberapa keluarga melakukannya dan di situ kita bisa bicara. Jadi saya tidak tahu persis Pak Yohanes dengan cucu ponakan ini, tetapi semoga menolong. Ya kita melihat kemampuan itu ada di mana, cara belajar seperti apa, tapi bantu dia untuk berkembang. Itu. Ya. Makasih Pak Pak, Febri. sebentar Pak Iwan. Saya perdalam sedikit kasus ini ya, karena Ya. ini menarik. Ya minta izin Pak Yohanes ya. Jadi anak remaja ini memang bertumbuh di dalam atau lahir dalam keluarga yang sedikit dysfunction. Jadi orang tua ada, tetapi tidak tinggal bersama orang tua. Nah, untunglah ada Pak Yohanes dan Ibu yang sangat baik membesarkan dari bayi Pak ya, dari umur 1 bulan. Ya, papa mama ada loh ya, tidak tinggal terpisah. Ya, nah saya mencermati begini. Seringkali Pak Yohanes ini sedikit komplain karena kok nggak nurut dan sebagainya. Padahal ini kan bukan cucu ini, tapi cucu keponakan. Nah, apakah ada masalah dengan, karena Pak Dedi ini latar belakang juga psikologi, jadi apakah ada latar belakang itu Pak? Penolakankah? Merasa tidak diterima oleh keluarga inti dan sebagainya, sehingga bagi saya tidak terlalu sangat bagaimana sih, tetapi mungkin bisa jadi kasus yang spesial ini. Kan dititipkan dari umur 1 bulan dan sekarang sudah SMP Pak ya? Sudah SMP. Wow. Bagaimana Pak? Makasih. Ini pertanyaan yang baik. Saya kasih contoh kasus Pak Febri ya. Tadi kan saya cerita Pak Yohanes, kami ada proyek di sebuah sekolah di Salatiga di Jawa Tengah. Itu guru tuh bergumul. Dia ngomong begini, Pak, ini mungkin 80-90% anak-anak yang ke sekolah kami, anak-anak yang ditolak dari sekolah lain. Jadi anak yang broken, nggak diterima sekolah, masukin ke sekolah ini nih. Jadi waktu saya datang Pak, aduh, saya gimana bisa khotbah ya? Ada anak perempuan pakai hood Pak, jaket hood ditutup. Ya nggak mau lihat muka saya, bahkan nutup mukanya. Ada satu anak ya yang kayaknya nggak ada respect sama guru, termasuk pada orang-orang yang baru datang. Ya, saya waktu awal tuh bergumul loh. Hari pertama saya bilang, I think there's something wrong. Ternyata betul Pak. Kebanyakan anak-anak ini seperti saya bilang, seperti diungkapkan oleh anak Billy Graham. Kenapa dia bisa kembali? Karena anaknya ini merasa tidak ditolak oleh papa mamanya. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Biasanya anak-anak yang disebut rejected child, bahkan ada satu penelitian, anak mungkin dikandung oleh mamanya, tapi mamanya nggak happy. Ya, termasuk papa juga nggak bisa memberikan encouragement, makanya penting ya. Ini sangat ilmiah. Jadi kalau ada ibu mengandung, dikatakan kalau selama dalam kandungan janin itu dengar teriakan, papa mama bertengkar, papa maki-maki mama, itu berpengaruh pada pertumbuhan janin secara psikologis sejak di dalam womb, dalam kandungan. Kebayang nggak? Karena bisa dengar. Saya pernah praktekkan ya, waktu saya putarkan lagu lembut pada anak saya, dia bisa calm. Tapi kalau lagunya sedikit, wah dia istri saya bilang, kok anak saya bergerak-gerak bisa lebih seperti aktif begitu. Saya pikir ini satu hal yang sangat make sense.
Dengan kata lain, rekan-rekan sekalian, anak-anak yang merasa tertorak waktu kecil, biasanya punya masalah personality. 1, minder, tidak percaya diri. 2, angry issue, anger. Ya, jadi mudah tersinggung, mudah marah, nggak mau denger. Tapi yang ketiga, ya, ini ada hal yang harus kita juga ngomongnya baik-baik. Ya, jadi gini, biasanya anak yang terluka itu melukai orang lain. Karena itu perlu disembuhkan. Gimana kalau dewasa? Sama juga, hurting people, hurting others. Makanya punten ya, saya pakai bahasa Sunda ya. Saya nggak terkejut teman-teman, ini agak keluar konteks sedikit ya, tapi bicara tentang pengalaman masa kecil ya. Kalau di gereja, maaf ya, ada aktivis, ada jemaat, udah sekian tahun jadi Kristen, tapi kalau ngomong ampun, begitu ya, wah bisa dar. Kalau lagi marah nggak bisa mengontrol, ada pengurus yang bisa gebrak meja di rapat, bisa nunjuk-nunjuk hamba Tuhan, bisa teriakin anggota lain. Why? It's simple. They are hurting people. They are hurting people. Makanya bicara kepribadian itu mulai dari sebetulnya masa kecil. Bahkan kalau ke belakang lagi sejak dalam kandungan. Nah Pak Yohanes dengan segala empati. Pertama, saya sangat respect, appreciate pada Pak Yohanes yang punya hati membimbing putra ini. Tetapi mungkin Pak Yohanes boleh satu kali ajak bicara dan kita mulai nanya, gimana kamu di sekolah? Pengalaman apa yang kamu dapat hari ini? Apa yang kamu rasa? Waktu anak ini mungkin banyak PR, wow kelihatannya PR kamu banyak ya. Ada nggak yang bisa, entah panggil Pak Yohanes apa, Papa atau apa? Engkau? Opa, apa yang Opa bisa bantu? Opa mungkin nggak bisa nyelesain PR kamu, tapi mungkin ada nggak yang bisa Opa bantu, sehingga kamu bisa mengerjakan PR dengan baik. Jadi, mungkin anak seperti ini harus sering ditanya, Pak Febri ya, ditanya, diperhatikan dengan penuh empati. Nah, saya balik lagi ke anak Salatiga ya. Kami menjalin relasi, kami konseling satu-satu. Saya sedih banget. Nah, kebayang nggak? Anak-anak yang tertolak ini saking miskinnya juga dia nggak punya identitas nama. Jadi saya ada satu anak pakai seragam nih, Darmawan, sini, karena namanya Darmawan. Langsung udah gini, saya bukan Darmawan Pak. Ah, kok namanya ini seragam bekas kakak tingkat. Lalu orang tua kamu di mana? Nggak tahu. Kebayang nggak saudara sekalian? Kalau tiap hari aja, saya nggak tahu ya, tiap hari itu anak dipanggil Darmawan, Darmawan, itu kan seperti bully ya. Dia aja merasa malu waktu saya panggil Darmawan. Darmawan, saya nggak berusaha membuli dia, saya nggak berusaha mempermalukan dia karena saya nggak tahu. Darmawan, come here. Dia bilang, I am not Darmawan. This uniform, sampai kayak mau sedih gitu ya. Dari kakak tingkat saya yang udah lulus. Wow. Makanya anak yang tertolak ini butuh dikasih, butuh diterima, diperhatikan. Ya, Pak Yohanes. Terima kasih, Pak Febri. Oh, ya. Tadi ada Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pak, Bapak ini kan punya banyak pengalaman dengan mereka yang broken nih ya. Nah, dan yang saya ingin tanya itu, apakah ada sekolah yang baik untuk orang-orang yang tiba begini, yang bisa menjadi tempat belajar? Maksudnya Pak, karena ada gereja kita yang di Sumatera Utara, gitu ya, itu punya case yang sama. Ya kan? Nah, rasanya kan guru sistem di sekolah perlu di-equip ya, betul, supaya bisa touch mereka dengan baik. Betul, nah, betul. Itu di mana? Gitu? Wah, pertanyaan baik Pak. Karena ini lebih kontekstual ya Pak ya. Nah, kembali pada anak tadi tuh Pak, anak-anak yang di sekolah di Jawa Tengah. Jadi anak cerita begini, Pak, gimana saya mau ke sekolah? Justru yang melukai saya itu bukan hanya orang tua saya kagak ada. Guru juga kalau marahin saya dengan kata-kata kasar. Saya ke sekolah jadi terluka. Aduh, saya bilang ini PR saya jadi double ya. Jadi saya pikir tuh anak-anak broken home ini ada masalah dengan orang tua. Ternyata Pak, maaf ya, justru orang-orang yang melukai ini adalah guru sendiri. Dan maaf sekali lagi, ketika saya konseling guru ini, ternyata guru ini juga terluka. For example Pak, simple reason, ibu udah berapa tahun di sini? Sekian tahun.
Maaf ibu, tidak sopan saya tanya, berapa gaji ibu per bulan? 300.000. Pulang sekolah udah ngajar capek, ada anak bandel, dikasih tau nggak mau, bantu PR nggak bisa-bisa, ujian nggak dikerjakan dengan baik, ada PR nggak jadi. Sementara si ibu ini besok mau makan apa? Dia kerja lagi, nyambi, jualan kue, besok datang ke sekolah dalam keadaan capek. Ya nggak heran lah. Anak itu jadi terluka sama guru, guru itu terluka karena keadaan, kehidupan, bahkan situasi ekonomi. Dan itu tugas yang tidak mudah Pak. Akhirnya sekarang baru kami lakukan, sekarang kami bukannya mementoring student, tapi mementoring guru. Kami konseling guru. Ada 2 lembaga yang bisa saya kenalkan Pak. Yang pertama adalah Duta Pembaharuan. Itu didirikan oleh salah satu profesor dari Biola yang membuat School of Healing di Jogja. Jadi melayani orang-orang yang terluka dalam bentuk inner healing, Duta Pembaharuan. Yang kedua adalah sekolah yang Pak Feby juga mungkin tahu dan ada beberapa dari GKMI ikut sekolah juga, yaitu LK3 yang didirikan oleh Pak Julianto Simanjuntak, Pak Fritz. Itu adalah senior student. Saya waktu Pak Feby singgung, saya jadi terharu ya. Seorang senior yang punya banyak pengalaman tapi bisa duduk di kelas, di beberapa kelas dan punya hati mau belajar. Saya punya kesan sangat mendalam dengan almarhum Pak Fritz. Jadi ada sekolah-sekolah untuk healing Pak, tapi ada sekolah-sekolah untuk melengkapi menjadi konselor, tapi ada sekolah-sekolah khusus yang memang mungkin tidak harus jadi konselor, tapi menjadi equiper. Seperti Bapak mungkin. Mungkin Bapak tidak harus terjun langsung untuk menangani di sekolah, tapi Bapak bisa melengkapi guru-guru di sekolah. 2 yang saya ingat. 1 Duta Pembaharuan, ini lebih ke inner healing. 1 LK3 yang mempersiapkan untuk menjadi konselor. Itu saja. Kalau butuh informasi, nanti catat nomor di bawah ini Pak. Oh enggak, nanti setelah ini ya. Terima kasih Pak Feby. Thank you.